يعرفون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyil muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan di agenda taklim kita di dalam pembahasan tauhid. Dan insyaallah kita akan masuk ke kitab yang berikutnya. Kitab keberapa ini? 10 ya? Iya, ke-10. Yaitu kita akan membaca di dalam risalah yang ditulis ya penulis yang sama sebelumnya, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Di dalam risalah beliau ba'du fawaid min suratil Fatihah. Ya, sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Yaitu faedah dari sisi apa? Dari sisi tauhid. Ya, karena pembahasan Syekh di sini sedang apa? Masalah tauhid. Sebelumnya belajar tentang sejarah Nabi pun apa? Dari sisi tauhid. Sekarang mempelajari tentang surat Al-Fatihah pun dari sisi tauhid. Insyaallah. Ya, kita akan baca dari ucapan penulis kita. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau sebelum memulai kitab dengan mengucapkan atau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya seperti sudah kita ingatkan setiap pembahasan awal kitab. Yang pertama adalah apa? Iqtidaan bi kitabillah. Yaitu dalam rangka mengikuti Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surat dalam Al-Quran, jika kita membaca dari awal surat, disunahkan membaca basmalah. Ya. Apa bedanya basmalah dengan tasmiyah? Kalau basmalah itu sempurna, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tasmiyah itu Bismillah. Bedanya di situ. Itu ya, makanya Rasul ketika memerintahkan kita makan, ya, ketika Rasul sedang makan dengan
anak tirinya, ya, beliau mengatakan, ya ghulam samillah, wahai ghulam, anak kecil, samillah, bacalah bismillah. Bukan apa? Ucapkan basmalah, tidak. Karena kalau basmalah itu sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa kata Rasul? Samillah, itu apa? Tasmiyah. Cukup mengucapkan bismillah. Ini. Yang pertama apa? Mengikuti Al-Quran. Yang kedua adalah iqtidaan bi Rasulillah, dalam rangka mengikuti Rasulullah. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar saat itu, seperti pembesar Romawi itu, yang pertama isinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan Rasul ketika memerintahkan kepada juru tulisnya untuk apa? Menuliskan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibni Abdillah Rasulillah ila azimir Rum. Bismillah dulu yang pertama kali. Kemudian dari Muhammad bin Abdillah utusan Allah kepada pembesar negeri Romawi. Gitu ya. Dan juga ketika Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis isi perjanjian Hudaybiyah. Apa? Sebelum menuliskan isi perjanjian, Rasul perintahkan Ali untuk apa? Menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Apa faedahnya di situ? Ya, maka faedahnya kata para ulama, karena di dalam lafaz Bismillah, ba di situ, ba lil isti'anah, itu memohon pertolongan. Jadi dengan memohon pertolongan, ya, dengan nama-nama Allah, gitu loh ya. Jadi apa? Istilah yang lain, kita tawasul dengan apa? Dengan nama Allah. Dan itu diperbolehkan. Gitu ya. Tawasul diperbolehkan diantaranya apa? Dengan menyebut nama Allah. Maka Allah menyebutkan dalam ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna. Apa husna itu? Maha baik. Berada pada puncak kebaikan. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama tersebut. Jadi sebelum kita minta kepada Allah, apa kita syariatkan? Menyebut nama Allah. Dengan nama yang cocok dengan apa yang kita minta. Kalau kita minta rizki kepada Allah, apa nama Allah? Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Allah yang maha pemberi rizki, berikan rizki kepada aku. Jika yang kita minta adalah ampunan kepada Allah, bagaimana? Ya Ghaffar, ighfirli. Wahai Allah maha pengampun, ampunilah aku. Jika kita minta kepada Allah berubah apa lagi? Kasih sayang. Ya Rahman, irhamni. Ya Allah, wahai maha penyayang, kasihanilah kami. Gitu. Gitu ya. Itu disyariatkan. Sebelum berdoa, ya kita mohon kepada Allah dengan apa? Menyebutkan salah satu nama dari nama Allah. Masya Allah. Sedangkan di dalam ucapan bismillah itu, ya, bismi dalam bahasa Arab itu namanya isim mufrad dan dia mudhaf. Disandarkan. Apa faedahnya? Yufidul umum, memberikan faedah keumuman. Jadi apa? Kita sebelum berdoa kepada Allah, sebelum beraktivitas, bagaimana? Kita memohon pertolongan dengan seluruh nama Allah. Ya, satu saja nama Allah yang kita ucapkan sebelum kita berdoa adalah sebab terkabulnya doa. Bagaimana kalau kita mengucapkan bismillah? Yaitu kita memohon dengan perantara apa? Semua nama-nama Allah yang Allah miliki. Tentunya apa? Masya Allah, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya? Iya, ini penulis kitab memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan langsung ke kitab berjudul Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, sebagian faedah. Jadi tidak semua faedah ya. Ya, sebagian faedah-faedah dari surat Al-Fatihah. Kenapa surat itu dinamakan Fatihah? Fatihah itu diambil dari kata fatah, pembuka. Karena surat Al-Fatihah ini merupakan apa? Pembukaan di dalam Al-Quran. Coba kita buka Al-Quran. Apa surat pertama? Al-Fatihah. Gitu. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah. Nama lain dari Al-Fatihah adalah apa? As-Sab'ul Mathani. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87, Allah berfirman, "Walaqad atayna sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Sungguh, atainaka, kami telah memberikan, mendatangkan kepada engkau sab'an minal mathani. Ya, sab'an minal mathani wal Qur'anal azim.
Ya, kenapa? Dikatakan sebagai sab'al mathani. Disebutkan apa? Karena jumlah ayatnya 7. Gitu ya. Al-Fatihah jumlah ayatnya berapa? 7. Ayat pertama apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini. Jadi dikatakan apa? Dikatakan sab'ul mathani. Kenapa? Karena jumlahnya 7 ayat. Ada yang mengatakan kenapa dikatakan mathani? Ya, karena apa? Surat ini adalah surat yang dibaca berulang-ulang paling banyak jumlahnya. Setiap hari seorang muslim diwajibkan membaca surat ini berapa? Diwajibkan 17 kali. Wajib itu, Pak. Makanya kalau ada muslim kok tidak membaca Al-Fatihah dalam sehari, ya mungkin dia perempuan lagi nggak sholat. Gitu ya. Tapi laki-laki muslim loh. Nggak ada seperti itu. Dikatakan sab'ul mathani. Al-Fatihah juga dinamakan apa? Dengan sholat. Surat ini dinamakan dengan surat sholat. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul pernah bersabda, ya, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hadits qudsi. Allah mengatakan, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi ibadah sholat antaraku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Masya Allah. Kata Allah apa? Apa makna sholat itu? Al-Fatihah. Gitu ya. Jadi Allah membagi sholat 2 bagian. Maksudnya apa? Al-Fatihah. Buktinya apa? Allah mengatakan, ya, fa'idha qala, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Qala Allahu, Allah akan menjawab, hammadani abdi. Hambaku telah apa? Memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim. Jika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah menjawab, asna alayya abdi. Hambaku memujiku. Dan jika kita mengatakan malik yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi. Hambaku telah memuliakanku. Jika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan menjawab hada baini wa baina abdi, ya, nisfaini wa li abdi masa'al. Ya, ini adalah antaraku dengan dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Perhatikan. Ya, Allah menamakan apa? Al-Fatihah dengan sholat. Dengan sholat. Makanya pada situ dari hadits qudsi yang kita baca ini faedahnya apa? Kalau kita baca Al-Fatihah itu jangan diwasolkan semua. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, begitu ya, jangan. Itu apa? Sunnahnya adalah apa? Kita memotong-motong. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sholat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu sunnahnya apa? Dipotong-potong. Setiap ayat dipotong. Gitu. Kemudian nama lain dari Al-Fatihah juga apa? Dinamakan dengan Al-Kafiyah, yang mencukupi. Juga dikatakan sebagai ruqyah. Ayat ruqyah. Gitu ya. Karena apa? Dikisahkan dulu di zaman para sahabat. Ketika serombongan para sahabat mereka singgah di suatu kampung dan mereka minta izin untuk apa? Untuk diterima sebagai tamu gitu loh. Jadi masuk ke satu kampung, ini rombongan sahabat itu pingin apa? Dijadikan tamu gitu, datang kampung. Ternyata apa? Tidak diberikan kesempatan. Seperti kisah Nabi Musa dulu ya sama Khidir. Datang kampung nggak diterima sebagai tamu. Akhirnya apa? Setelah mereka ditolak, ternyata apa? Salah seorang pembesar dari kampung tersebut itu tersengat binatang berbisa. Ya, bisa ular atau apa namanya kalajengking gitu. Kemudian apa? Di situ nyari orang yang bisa meruqyah. Akhirnya apa? Rombongan sahabat ini mendatangi pembesar tadi. Ya, dan salah seorang di antara mereka mengatakan, innana nuraqi walakin abaitum antu dayifuna. Kami ini bisa ngeruqyah, tapi kalian ini nggak mau
berbuat baik sama kami, pengen bertamu aja nggak boleh, nggak diterima jadi tamu gitu. Akhirnya apa? Mereka mengatakan fala nuraqi illa biju'li yakni bi ujroh. Maka kami nggak mau meruqyah kecuali ada bayarannya. Ayo sekarang hitung-hitungan gitu ya. Tadi mau jadi tamu nggak boleh, minta diruqyah nggak bisa. Mau wani biro gitu. Akhirnya apa? Sahabat mensyaratkan, syaratnya boleh meruqyah tapi apa? Saya mau meruqyah tapi apa? Syaratkan nanti kalau sembuh kami dapat apa? Dapat kambing. Akhirnya apa? Sahabat ini membacakan kepada orang yang sakit tadi surat Al-Fatihah. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba orang itu dengan izin Allah selesai diruqyah langsung sembuh. Akhirnya apa? Rombongan sahabat ini bawa beberapa ekor kambing. Di bawah Madinah. Akhirnya apa? Berita itu diceritakan kepada Nabi. Ya. Iya, ceritakan kepada Nabi. Rasul orang ini aneh sekali. Dia ngeruqyah dapat itu. Apa kata Rasul? Rasul tidak mengingkari perbuatan itu. Tapi apa? Justru Rasul saat itu mengatakan, wa ma adraka anha ruqyah. Ya, apakah kamu tahu sesungguhnya ayat itu adalah ayat ruqyah? Sehingga apa? Beliau menamakan Al-Fatihah sebagai surat ruqyah. Makanya gitu, Pak. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah bercerita, tinggal di kota Mekah 10 tahun, Pak. Tidak pernah minum obat. Yang ngirit banyak. 10 tahun nggak pernah minum obat. Ditanya ya Ibnu Qayyim, kalau Anda apa nggak pernah sakit? Ya sakit manusia biasa. Terus kalau sakit minum apa? Ya nggak minum apa-apa. Kecuali apa? Meruqyah diri dengan Al-Fatihah. 10 tahun nggak beli oskadon wala paramek itu. Coba Masya Allah. Yang ngirit Pak ya. Masya Allah. Ini bisa-bisa nanti apoteker pada istirahat sejenak gitu. Kenapa? Karena orang sakit 10 tahun coba Pak. Ya, jadi gitu, Masya Allah. Ini tips sehat ya, ala Nabi, ala Ibnu Qayyim, bagaimana ruqyah gitu. Masya Allah ya. Iya. Jadi kita ambil di situ, ternyata ruqyah itu ya, ruqyah itu bukan sekedar untuk penyakit hati. Sebagian orang ruqyah kenapa? Kesurupan baru diruqyah. Begitu dia sakit fisik nggak diruqyah. Ini coba. Sahabat ini meruqyah apa? Orang yang tersengat apa? Tersengat binatang berbisa. Berarti kan penyakit fisik kan? Iya, makanya kata para ulama bahwa berobat dengan Al-Fatihah, dengan Al-Quran itu bukan alternatif, tapi solusi pertama. Harusnya gitu, Pak. Makanya apa? Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Kitabul Fawaid, ketika beliau menafsirkan ayat wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul mengatakan, ya Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya kaumku mereka menjadikan Al-Quran sesuatu yang mahjur, sesuatu yang diboikot, ditinggalkan. Apa kata Ibnu Qayyim? Bagaimana dikatakan orang dia memboikot, meninggalkan Al-Quran? Satu, yaitu hajru qiraatiha wa tadabburiha. Dia meninggalkan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau merenungkan, mentadaburi Al-Quran. Kemudian apa? Kata beliau, termasuk di dalamnya adalah apa? Dia meninggalkan untuk berobat dengan Al-Quran. At-tadawi biha. Tidak mau berobat dengan Al-Quran. Hati-hati itu. Termasuk apa kata beliau? Termasuk meninggalkan Al-Quran. Ustaz, apa iya? Nah itu. Makanya kalimat apa ya itu. Makanya kalau kita mau meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang itu jangan bahasanya lah ya siapa tahu gitu. Nah itu udah salah dari awal. Kalau orang Jawa bilang, ya mbok menawani mari. Itu. Keliru. Harusnya apa kita yakin. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, untuk meruqyah dengan Al-Quran itu siapa saja bisa. Cuman, kata beliau, bahwa pengaruhnya itu berbeda. Apa yang membedakan? Yaitu keyakinan antara si pembaca dan yang dibacakan. Keyakinan. Jadi jangan pernah coba-coba. Ya emang ini solusi pertama gitu. Ya, dan itu banyak sekali. Ya, banyak sekali orang yang sakit secara fisik, ya, kemudian diruqyah dengan izin Allah sembuh. Ya, ada orang pernah didapati lumpuh 14 bulan lumpuh.
ya dokter sana, dokter sini. Belum ada tanda-tanda kesembuhan. Dengan apa? Ruqyah. Masya Allah ya, lumpuh loh. Itu kan penyakit fisik. Ya, ini Bapak sekalian. Masya Allah. Kemudian, di antara keagungan surat ini Bapak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bacaan Al-Fatihah sebagai salah satu rukun dari rukun sholat. Makanya orang sholat tanpa baca Al-Fatihah ya tidak sah. Baik dia sengaja maupun lupa. Ya. Sengaja tidak baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Lupa pun bagaimana? Harus didatangkan. Karena rukun itu tidak cukup ditinggalkan karena lupa. Kalau kita lupa, bagaimana? Kalau ternyata lupanya masih di dalam sholat, misalkan kita sholat duhur 4 rakaat. Ternyata rakaat kedua, kita ingat tadi, astagfirullah, ini rakaat keempat ya. Pas rakaat kedua, saya belum baca Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Begitu imam mau salam misalkan, kita berdiri lagi. Nambah, kenapa? Yaitu nembel 1 rakaat yang belum Al-Fatihah. Tapi kalau misalkan ingatnya kapan? 5 jam berikutnya. Sholat duhur tadi, ya, tadi saya belum baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Bagaimana? Nambah 1 rakaat. Ya enggak, ulang dari awal. Kenapa? Rukun itu tidak bisa ditinggalkan hanya karena lupa. Harus didatangkan. Jika saat itu, maka cukup menambah kekurangan. Tapi kalau sudah lama waktunya, bagaimana? Ulang dari awal. Karena Rasul mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian sekalian, di antara keutamaan surat Al-Fatihah, di dalam surat ini terkandung padanya makna-makna yang sangat agung. Apa di antaranya? Itu terkandung padanya 3 macam tauhid. 3 macam tauhid. Lah, Ustaz, kok tauhid dibagi 3? Jangan-jangan trinitas. Insyaallah ya. Para ulama, ini ulama ya, yang membagi tauhid menjadi 3 itu, siapa yang pertama kali? Ada yang menyebutkan yang pertama adalah Abu Hanifah. Ya, kemudian orang sezaman dengan beliau yang bernama Abu Yusuf. Itu ulama-ulama yang hidup di masa itu. Abu Hanifah. Abu Hanifah hidup di mana itu? Para ulama khilaf. Ada yang mengatakan hidup di masa tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in. Walaupun pendapat yang kuat tabi'ut tabi'in. Berarti apa? Ini orang terdahulu. Kemudian hal itu berjalan dan tidak ada ulama yang mengingkari. Gak pernah itu pengingkaran dari Imam Malik. Tidak ada pengingkaran dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Karena apa? Pembagian tauhid menjadi 3 ini dari mana? Asal usulnya, yaitu dari istiqra wa tatabbu'. Jadi para ulama membaca, menelaah Al-Quran, kemudian disimpulkan. Gitu Bapak sekalian. Dalilnya mana sekarang? Kita lihat sekarang. Tauhid kan 3 ya, tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah itu? Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada perbuatan-perbuatan Allah. Ifradullahi bi'af'alihi, mengisahkan Allah dalam perbuatan Allah. Seperti Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rizki gitu Pak. Itu namanya tauhid rububiyah. Ya. Yang kedua adalah apa? Tauhid uluhiyah. Intinya apa? Ifradullahi bil ibadah. Mengisahkan Allah dalam ibadah, yaitu kita hanya ibadah kepada Allah. Nanti kita sebutkan. Yang ketiga, tauhid nama dan sifat. Yaitu apa? Kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan. Di ayat mana kandungan itu ada? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Yang pertama, di dalam lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb, apa mana Rabb? Rabb itu yang mencipta, mengatur, mengurus. Berarti tauhid apa? Rububiyah. Ya, rububiyah di situ. Gitu, Pak. Jadi
Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu Rabb semesta alam. Rabb itu tadi mencipta, mengatur, mengurusi segala sesuatu. Apa itu alamin? Alam itu kata para ulama yaitu kullu ma siwallah wal alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Manusia, jin, hewan, langit, bumi, tumbuhan, ya. Semua itu adalah alam. Allah Rabb semesta alam itu. Allah yang menciptakan. Allah yang mengaturnya. Allah yang menumbuhkan itu semua, gitu loh. Itu tauhid apa namanya? Rububiyah. Adapun di dalam lafaz Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Apa Ar-Rahman? Itu nama Allah. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, gitu ya. Ar-Rahman dalam tafsir para ulama, Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Allah pemilik rahmat yang maha luas. Ar-Rahim, Allah yang memiliki rahmat yang tersampaikan pada hamba-hambanya. Malik Yaumiddin, Allah adalah raja pada hari kiamat nanti. Tauhid apa di situ? Asma dan sifat. Allah mengatakan Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Penetapan nama dan sifat Allah. Itu ya? Iya. Kemudian yang ketiga, di dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Coba perhatikan Bapak sekalian. Ini lafaz iyyaka na'budu. Yang namanya harusnya Pak, harusnya dalam bahasa Arab. Kalau lafaz seperti ini harusnya itu na'budu iyyaka. Jadi na'budu dia fi'il dan fa'il gitu ya. Perbuatan dan pelakunya. Baru kemudian setelahnya apa? Maf'ulun bihi, objeknya. Harusnya ini gitu. Harusnya ini na'budu iyyaka. Kan gitu. Tapi Allah di sini mendahulukan maf'ul bih. Objeknya didahulukan. Objek ya, didahulukan. Apa faedahnya? Kata Ibnu Qayyim mengatakan dalam muqaddimah tafsirnya, beliau mengatakan taqdim ma haqquhu ta'khir yufidul hasra wal ikhtisas. Mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Berarti apa? Kita berikrar ya Allah hanya kepada Engkau kami beribadah. Tauhid apa itu? Uluhiyah. Perhatikan ya. Tauhid uluhiyah di situ itu apa? Ikrarnya kita sebagai seorang hamba untuk apa? Beribadah murni hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Tauhid uluhiyah di situ. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Berarti kalau seperti itu, apakah pembagian tauhid menjadi 3 ada dalil? Ini dalilnya. Gitu loh. Tapi kenapa? Kok ada banyak atau sebagian kaum muslimin sangat benci dengan pembagian ini? Kenapa? Ini Bapak sekalian alasannya. Karena kalau pembagian tauhid ini dipahami baik kaum muslimin, maka terbongkar ya penyimpangan-penyimpangan dalam bab tauhid ini. Jadi mereka pengen ini Pak, jangan sampai tauhid dibagi jadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mereka mau mengatakan bahwa yang namanya orang syirik itu yang mengatakan ada pencipta selain Allah. Ya, ada yang mengatur selain Allah, ngasiri selain Allah, menghidupkan selain Allah, baru kata mereka. Itu tauhid rububiyah itu. Sedangkan mereka tidak mau ketika ada seorang beribadah kepada selain Allah dikatakan syirik kepada Allah. Makanya mereka gimana caranya agar apa? Ini pembagian tauhid menjadi 3 ini dihapuskan saja gitu. Karena ketahuan nanti ketika seorang dia meyakini Allah mencipta, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, tapi masih beribadah kepada selain Allah, bagaimana? Mereka adalah musyrik. Kenapa dulu orang musyrik zaman Nabi kalau ditanya, "Hei Mas, wa idza sa'alahum man khalaqas samawati wal ard," jika dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur alam semesta ini, mereka mengatakan Allah. Perhatikan. Ini keyakinan musyrikin yakin seperti itu. Terus kesyirikan mereka di mana? Yaitu ketika mereka ditanya, "Kenapa Mas Anda meminta kepada patung?" Apa kata mereka? "Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami nggak minta, nggak ibadah kepada patung. Kami ini hanya Pak menjadikan patung ini, patung orang soleh ini mendekatkan kami kepada Allah. Yaitu apa? Menjadikan perantara patung akan menyampaikan kepada Allah. Itu kesyirikan mereka di situ. Syirik apa? Rububiyah, uluhiyah di situ. Gitu ya. Nah, di sini kita kembali Bapak sekalian. Jadi, dalam surah Al-Fatihah ini terkandung padanya apa? 3 macam tauhid. Rububiyah ada, asma sifat ada, dan uluhiyah pun ada.
Kemudian Bapak sekalian, ini kandungannya ya. Ini kita belum baca dari ucapan penulis kitab. Kita masih baca syarahnya di sini. Ya Syekh Fauzan. Kandungan berikutnya Bapak sekalian, keutamaan surat ini. Di dalam surat Al-Fatihah, beliau mengatakan tadammanat nau'ai ad-du'a. Di dalam surat Al-Fatihah terkandung padanya 2 macam doa. Coba kita ulang pelajaran dulu di kitab Ushulus Salasah. Doa ada berapa? Ada 2. Masih ingat ini, lulus masalahnya. Apa yang pertama? Doa ibadah. Yang kedua doa masalah. Kalau doa ibadah itu apa? Huwa as-sana'u 'ala Allah wa zikrullah, yaitu memuji Allah, zikir kepada Allah. Itu adalah apa? Doa ibadah. Artinya apa? Semua ibadah yang kita lakukan hakikatnya doa. Kita sholat, doa bukan? Doa. Apa kita minta? Agar Allah berikan pahala, masuk ke dalam surga, Allah jauhkan dari neraka. Permohonan kan? Kita haji, apa tujuan haji sih? Agar Allah ampunkan dosa kita, Allah masukkan kita dalam surganya, kan gitu, permintaan. Itu doa ibadah, pujian kepada Allah. Sedangkan yang kedua, doa masalah, itu seperti dipahami orang Indonesia. Minta kepada Allah kesehatan, minta kepada Allah istiqomah di atas iman, minta kepada Allah rizki, minta kepada Allah keamanan, minta kepada Allah rizki, ya, dan sebagainya. Itu namanya doa itu ada di sini. Gitu ya. Contoh sekarang, di dalam lafaz tadi kita memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah itu doa? Doa apa? Doa ibadah. Kemudian kita mengucapkan ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua doa ibadah. Kemudian di ayat yang ke-6, ketika kita memohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu namanya apa? Doa apa? Doa masalah, memohon kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Gitu ya. Masya Allah. Ini Bapak sekalian, ini baru mukadimah ini. Belum kita nanti akan singkap bagaimana Al-Fatihah itu. Karena Masya Allah, ini penting ya. Kita setiap hari baca loh, surat ini diulang-ulang. Sampai saking apalnya kita, ngelindur saja Al-Fatihah nggak akan ketukar. Ya kan? Bener itu Pak. Kita baca Al-Fatihah, baru bangun tidur itu. Lagi marah sekalipun bisa hafal kok. Tapi kalau anak lupa gitu. Tapi Al-Fatihah belum ada loh. Lupa apa aja itu. Kayaknya belum, ya jarang sekali lah gitu ya. Jarang sekali gitu. Nah ini Masya Allah. Makanya Pak, kita mengetahui makna isi kandungannya, Masya Allah, manfaat sekali. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh Fauzan mengatakan fiha isbatur risalah. Coba ini dalam sekali. Kata beliau, di dalam surat Al-Fatihah ini terdapat penetapan tentang risalah, tentang kenabian Nabi SAW. Dari sisi mana? Kata beliau, ini ambil cicip pendalilan itu. Ini dalam sekali Pak. Ini ya. Ini kalau kita nggak belajar baik-baik, nggak dapat faedah seperti ini. Ya, bahwa dalam surat Al-Fatihah ini terkandung apa? Penetapan tentang risalah, kenabian Nabi Muhammad. Yaitu beliau ambil dari lafaz Rabbil Alamin. Allah itu, alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb semesta alam. Apa itu Rabb? War-Rabbu huwa alladhi yuslihu ibadahu wa yurabbihim. Rabb adalah zat yang dia yuslihu ibadahu, memperbaiki hambanya, wa yurabbihim, dan mentarbiyah, ya, mendidik, mencipta, mengatur. Gitu. Kata beliau, perhatikan, Rabb itu mana Rabb? Wa muqtada tarbiyatihim ayyursila ilaihim rusul. Dan konsekuensi tarbiyah Allah, pendidikan Allah kepada hambanya, bagaimana? Allah didik dengan mengutus nabi, mengutus rasul. Untuk apa? Untuk menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Gitu ya. Masya Allah. Dan ini kata beliau adalah konsekuensi daripada kalimat rububiyah. Ya, dan kata beliau, wa min muqtadul hidayah,
Dan konsekuensi hidayah itu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, la yumkinul ihtida ila siratil mustaqim illa birusul. Dan tidak mungkin orang bisa mendapatkan jalan yang lurus kecuali dengan apa? Mengikuti jalannya para rasul. Masya Allah ya. Ini Masya Allah betul itu. Itu pendalilan yang sangat dalam. Kenapa kok bisa berbeda? Kita membaca Al-Fatihah nggak sampai sejauh itu. Apa yang membedakan? Beda orang bisa beda kedalaman di dalam mengambil istinbat. Banyak faktor Bapak sekalian. Di antaranya apa? Yaitu keahlian seseorang. Kemudian bersihnya hati seseorang. Jujurnya dalam belajar. Ya karena apa? Takwa. Kan Allah mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Apa kata para ulama? Bahwa sumber ilmu itu karena takwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah mengajari kalian. Makanya kalau kita ingin belajar agamanya sukses bagaimana? Hiasi diri kita dengan takwa. Dengan takwa. Makanya dulu Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah diundang makan malam oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Insya Allah ya, ini kedalaman Imam Syafi'i, kesolehannya beliau. Ketika si Imam Ahmad ini ngundang Imam Syafi'i untuk makan malam, dikasih hidangan. Apa yang terjadi? Semua hidangan dihabiskan, sampai sambal-sambalnya bersih gitu. Gitu ya, bersih tuh. Kalau kita mungkin nasinya habis, tempe gorengnya habis, kerupuknya pun habis itu, sampai diting-ting-ting apa itu, remukannya kerupuk gitu, menuanya habis. Udah malam, Imam Syafi'i dipersilahkan istirahat tidur, disediakan tempat untuk istirahat. Ya begitu datang waktu subuh, di malam hari Imam Syafi'i tidak sholat malam. Datang waktu subuh, Imam Syafi'i langsung ke masjid, nggak berwudu. Coba Imam Ahmad rahimahullah, beliau muji-muji Imam Syafi'i di hadapan keluarganya. Ini Masya Allah, seorang ulama besar, macam-macam. Keluarganya nyeletuk. Lah orang kayak gitu dipuji-puji, dikasih hidangan, tentu makan kabeh. Itu ya buat disisain gitu loh. Gitu. Ya juga kata Imam Ahmad. Yang kedua katanya orang baik, orang soleh, nggak sholat malam. Coba nggak sholat malam. Coba. Yang ketiga, katanya orang baik, sholat nggak wudhu. Coba gimana itu? Ini 3 poin. Akhirnya Imam Ahmad rahimahullah beliau menanyakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mohon maaf banget ya. Saya mau nanya sebenarnya jenengan itu gimana? Dikasih hidangan kok dihabisin? Gini Imam Ahmad. Ini para ulama luar biasa. Gini Imam Ahmad. Bahwa saya tahu sekali. Ya. Tidaklah engkau wahai Ahmad mencari rizki melainkan pasti jelas halalnya. Maka saya pun pengen makan dari sesuatu yang jelas-jelas halalnya. Habisin saya itu. Oh iya mantap. Yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tidak qiyamul lail? Karena semalaman kata Imam Syafi'i saya memikirkan satu hadis Nabi. Apa hadisnya? Yaitu ketika Rasul lewat di jalan, tiba-tiba Rasul mendapati anak kecil lagi nangis. Ditanya, kenapa anak nangis? Ini burungku mati ya Rasul. Mati burungnya. Burung emprit mati. Rasul Masya Allah ya. Itu nyapa anak kecil tadi. Imam Syafi'i di dalam semalam beliau memikirkan hadis itu. Ternyata beliau bisa mendapatkan ratusan faedah. Coba kalau kita bisa nyari 5 faedah. 1, lemah lembutnya Nabi. 2, berarti bolehnya kita untuk mengasih mainan anak-anak dengan burung, gitu ya. Apalagi lurut. Imam Syafi'i ratusan faedah coba. Lah itu, Masya Allah. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, kenapa saya sholat subuh nggak berwudu? Kata yang kedua karena kata beliau bahwa mempelajari ilmu agama, kata Syafi'i itu lebih afdal daripada qiyamul lail. Ya, mempelajari ilmu agama lebih afdal daripada qiyamul lail. Adapun yang ketiga, kenapa saya sholat subuh tanpa wudu? Karena sepanjang malam saya nggak tidur. Dan wudu di sholat isya masih ada sampai subuh. Geleng-geleng dan maduk-maduk Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu ya Imam Syafi'i. Ratusan faedah.
didapatkan dari hadis yang kalau kita baca apa sih faedahnya? Karena apa? Ya tadi ketakwaan, ya, keahlian beliau di dalam beristimbat di dalam sebuah hadis Nabi. Ya, subhanallah. Ini Bapak sekalian. Ya, wallahualam bisawab. Ini ya beberapa faedah yang dinukilkan Syekh Shalih Fauzan tentang kitab ini. Sebenarnya masih banyak, seperti di dalam ayat ini atau surat ini terdapat apa? Bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka selain ibadah kepada Allah juga beribadah kepada selainnya. Karena Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kan gitu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Itu kan mengikhlaskan, mengkhususkan. Ini bantahan kepada orang-orang berbuat syirik. Kemudian di dalamnya juga apa? Terdapat bantahan kepada orang-orang Yahudi. Juga kepada orang-orang Nasrani. Makanya Imam Syafi'i ketika beliau menafsirkan ayat ini, yaitu pada lafaz ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan yang tersesat. Kata Ibnu Katsir belum mengatakan siapa orang yang dimurkai Allah, mereka adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kenapa Allah murkai? Mereka punya ilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Mereka itu sangat kenal dengan Rasulullah. Nabi akan datang sebagai penutup para nabi. Sampai Allah menggambarkan bagaimana kenalnya orang Yahudi kepada Rasul, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi mengenal Rasulullah dari kitab-kitab mereka sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kita punya anak, kenal kan? Tai lalatnya berapa? Kenal kita. Apa yang makanan paling sukai? Kita kenal. Makanan apa yang paling dibenci? Sikap apa yang paling disukai? Kita apal semua. Anak 5, 6 apal semua itu. Allah menggambarkan orang Yahudi paham sekali dengan Rasulullah, tapi apa? Tidak mau beriman. Ya, berilmu tidak beramal. Allah murkai mereka. Kemudian yang kedua adalah bantahan kepada Nasrani. Kenapa Nasrani? Allah sifati dengan dhal, orang yang tersesat. Kenapa? Karena orang yang tersesat itu huwallazi ya'budullaha ala ghairi huda. Itu orang yang beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu. Gitu. Ya, ini ekstremis dua-duanya. Ya, Yahudi ekstremis, Nasrani ekstremis. Kaum muslimin di tengah-tengah, jalan yang lurus. Yaitu apa? Beramal di atas ilmu. Gitu ya, Masya Allah. Ini beberapa faedah dan keutamaan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang, kita akan menyingkap ya, seperti yang dinukilkan penulis kitab di dalam risalah ini. Ba'du fawaid min suratil Fatihah. Sebagian faedah dari surah Al-Fatihah. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman serta ketakwaan dan ilmu yang akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.